Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali dalam video pastoral, pada saat ini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan Tritunggal. Tema yang ingin saya angkat pada hari ini adalah Tritunggal bukan Triteisme, yang saya ambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu besar. Saudara, saya sudah menyampaikan bahwa ada 3 pernyataan yang penting di dalam kita memahami Allah Tritunggal. Yang pertama adalah Allah adalah 3 pribadi. Dan yang kedua, setiap pribadi adalah sepenuhnya Allah. Dan pernyataan ketiga, hanya ada satu Allah. Nah, kita sudah melihat mengenai pernyataan yang pertama, bahwa Allah adalah 3 pribadi, dan sekarang kita akan melihat pernyataan yang selanjutnya, yang kedua dan ketiga. Pernyataan yang kedua adalah setiap pribadi adalah sepenuhnya Allah. Jadi Allah Bapa adalah Allah yang sepenuhnya. Hal ini jelas dinyatakan di dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan Bapa dilihat sebagai Tuhan yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Di mana Tuhan Yesus sendiri berdoa di dalam Matius pasal 11 ayat 25. Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Bukan hanya Allah Bapa yang sepenuhnya Allah, tapi Allah Anak juga, yakni Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah. Dan hal ini jelas dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, di mana itu berbicara tentang ketuhanan Kristus. Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapakah firman itu? Firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Kristus adalah Allah yang sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus juga Allah yang sepenuhnya. Roh Kudus seringkali disebut sebagai Tritunggal yang terlupakan atau the forgotten God, Allah yang terlupakan. Yang digambarkan hanya seperti seekor burung merpati yang melambangkan kesucian. Roh Kudus seringkali hanya diingat pada waktu Pentakosta setahun sekali. Padahal Roh Kudus itu memimpin kita setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, dan setiap waktu dalam hidup kita. Roh Kudus sepenuhnya Allah, sama seperti Bapa dan Anak. Karena baptisan dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Paulus menuliskan doa berkatnya dengan mengatakan kasih karunia dari Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Jadi Roh Kudus memiliki esensi yang sama. Jadi saudaraku, setiap pribadi itu sepenuhnya Allah. Nah, kalau kita menyangkali pernyataan yang kedua ini, bahwa setiap pribadi adalah sepenuhnya Allah, maka kita akan menganggap bahwa Allah Tritunggal itu hanyalah Allah-Allah atau ilah-ilah yang diciptakan oleh satu Allah. Misal kita menyangkali Yesus dan Roh Kudus sebagai Allah, maka orang akan menganggap Yesus dan Roh Kudus itu hanya sebagai ciptaan dari Bapa saja. Dan akibat dari kesalahan konsep Tritunggal ini adalah kesesatan. Saudaraku, konsep Tritunggal itu cukup untuk mengetahui kesehatan rohani seseorang dan bahkan keselamatan seseorang. Jika seseorang menolak Tritunggal dan menyatakan Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah,
dan bukan Allah yang sepenuhnya, maka orang itu tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Keselamatan adalah persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan mereka yang menerima doktrin Tritunggal ini adalah anak-anak Allah yang sejati, sedangkan mereka yang menolak itu disebut aliran sesat. Itu poin yang kedua tadi, bahwa setiap pribadi sepenuhnya Allah. Sedangkan pernyataan yang ketiga adalah hanya ada satu Allah. Telah memang ada tiga pribadi yang berbeda, tetapi hanya ada satu esensi Allah, satu keberadaan Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat yang tadi saya baca, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, hanya ada satu. Jadi setiap pribadi mempunyai pusat kesadaran tersendiri, tetapi berbagian di dalam esensi yang sama. Ada pembedaan di sini, tetapi tidak ada pemisahan antara pribadi dengan pribadi. Esensinya hanya satu, yaitu Allah. Satu Allah, bukan tiga Allah. Kita bisa mendefinisikan Allah Tritunggal adalah satu esensi Allah, tiga pribadi. Pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan setiap pribadi adalah sepenuhnya Allah. Kita mungkin bertanya, apa sih itu esensi? Saudaraku, para filsuf kadang-kadang memakai contoh berikut ini untuk menjelaskan apa itu esensi. Misalnya ada tiga orang, yang bernama John, yang kedua Smith, yang ketiga George. Mereka adalah tiga individu dengan satu esensi yang sama. Apa esensinya? Esensinya yaitu kemanusiaan atau manhood. Tetapi esensi ini, kemanusiaan atau manhood ini, merupakan suatu konsep yang abstrak. Kita bisa mencubit John, tapi kita nggak bisa mencubit manhood atau esensi kemanusiaan. Sebab esensi kemanusiaan itu atau manhood adalah sesuatu yang abstrak. Kita bisa merayu Smith, tetapi tidak bisa merayu kemanusiaan, karena kemanusiaan itu juga abstrak. Jadi esensi kemanusiaan adalah sesuatu yang abstrak. Nah, contoh yang lain adalah misalnya ada tiga anjing, yaitu si hitam, si putih, dan si coklat. Ketika anjing ini tiga individu dengan satu esensi yang sama, yaitu esensi keanjingan atau doghood. Tetapi doghood ini merupakan sesuatu yang abstrak. Kita bisa mengenakan kekang pada si hitam, tapi kita nggak bisa mengenakan kekang pada doghood, pada esensinya, karena itu adalah sesuatu yang abstrak. Kita bisa memberi makan kepada si putih, tapi kita nggak bisa memberi makan kepada doghood, kepada esensi keanjingan, karena esensi keanjingan adalah sesuatu yang abstrak juga. Sudah hal ini sangat berbeda sekali dengan Tritunggal. Jadi ada tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan satu esensi. Kalau kita mengatakan dari istilah filsafat tadi, esensi ini Godhood, keilahian. Tapi keilahian ini tidak abstrak. Esensi Allah ini nyata. Sangat berbeda sekali dengan esensi kemanusiaan, esensi keanjingan, yang semuanya abstrak. Esensi Allah ini nyata. Makanya filsuf pun tidak bisa menjelaskan secara tuntas tentang Tritunggal ini. Jadi kita mempercayai doktrin Tritunggal bukan karena kita sudah memahami seluruhnya, tetapi karena Alkitab mengajarkannya dan karena Roh Allah sendiri bersaksi dalam hati kita bahwa memang demikianlah adanya. Jadi Allah Bapa itu pribadi, Allah Anak juga pribadi, Allah Roh Kudus juga pribadi, dan semuanya satu Allah, satu esensi, satu keberadaan, dan keberadaan itu nyata dan konkret. Hanya ada satu Allah. Kalau kita menyangkali pernyataan ketiga bahwa hanya ada satu Allah, akan membuat kita menjadi politeis, yakni percaya kepada tiga Allah, dan ini bertentangan dengan Alkitab. Kita mesti berhati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam triteisme. Jangan jatuh dalam triteisme, di mana ada tiga pribadi, dewa-dewa, dan ada tiga dewa, bukan satu dewa. Tritunggal tidak seperti itu.
Tritunggal bukan triteisme. Tritunggal adalah 3 pribadi tetapi satu Allah. Saudara, kita bersyukur bahwa kebenaran ini diwahyukan kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dengan begitu gamblang sehingga kita bisa memahami Allah dengan benar. Kiranya pemahaman ini akan menolong kita untuk lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita, dan ada kerinduan yang semakin bertambah-tambah untuk lebih mengenal Tuhan yang tak terbatas, yang tak pernah bisa dipahami dengan tuntas, tapi Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Amin.